Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang dengerin video ini, yang nonton video ini, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Kali ini gue mau nyeritain tentang kejadian horor di Gunung Gede Pangrango. Kejadian ini adalah kejadian kisah nyata yang dialami oleh Riko Wahyudi. Dia bernama Riko Wahyudi. Jadi di sini gue bakal langsung ceritain aja pengalamannya. Langsung aja ke cerita. Yuk. Gua naik ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tanggal 17 Agustus 2018. Niat gua naik tanggal 17 untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Gede. Akhirnya gua ngajak satu kawan gua, yaitu Agung. Gua orang Depok dan Agung kawan gua orang Jakarta. Kita berangkat hari Jumat tanggal 16 Agustus pukul 23.00 dari Depok rumah gua. Gua berangkat menggunakan motor. Sampainya di base camp Cibodas sekitar jam 2.30. Kita beristirahat sebentar di warung terkenal. Warung itu namanya Warung Magdi. Niat gua kita berangkat sehabis ba'da subuh. Oh iya, posisi Gunung Gede tersebut keadaan lagi ditutup. Ya gua pikir hanya gua dan Agung yang naik. Karena gua naik lewat orang dalam atau calo lah. Ternyata ya banyak sekali yang naik menggunakan calo. Kurang lebih adalah sekitar 50 orang. Ada yang dari Bekasi, dari Tangerang juga ada. Akhirnya kita mulai naik jam 6 pagi. Selama perjalanan naik gak ada kejadian aneh-aneh. Alhamdulillah aman-aman aja. Sampainya di kandang badak sekitar jam 11.30 ya kita istirahat, makan-makan dan sama ngopi. Di sini teman gue malah ngajak buat TikTok dan pulang malam ini juga. Ya gue cuman nyain aja omongan dia. Sejujurnya dalam hati gue juga kesal. Kalau emang tahu bakal TikTok kayak gini, ngapain gue bawa barang banyak-banyak, bikin berat karir gue aja. Sehabis duhur kita mulai naik ke puncak Gunung Gede. Setelah ngelewatin tanjakan setan, kebetulan kita ketemu 8 orang pendaki yang termasuk 3 perempuan dan 5 orang laki-laki. Mereka sedang kehabisan air. Ya gue langsung ngasih dia air karena gue kesian lihat mereka. Setelah gue ketemu mereka, gue lanjut lagi buat menuju puncak. Gue nyampe di puncak sekitar jam 13.30 lah. Dan
emang bener-bener cuman kita berdua yang ada di puncak saat itu. Udah kayak rumah sendiri, gak ada yang lain. Saking capeknya gue sampai ketiduran di puncak. Tepat pada jam 14.00 kita mulai turun ke bawah kandang badak. Sampai di kandang badak adalah sekitar jam 17.00 dan langsung packing buat turun ke bawah, dan yang hanya turun ke bawah cuman kita berdua doang. Kita berdoa, dan gue berdoa dua hal. Ya Allah, percepatlah langkah hamba dan selamatlah waktu. Dan semoga kita sebelum malam sudah melewati pos air panas dan jurang. Sambil gue berdoa di dalam hati, gue ngomong kayak gitu. Pas kita mulai turun, nah ini nih, di sini mulai mistisnya, kehororannya udah mau dimulai. Kita melewati pos kandang batu, dan jauh ngeliat 2 carrier berwarna biru tua. Dan pas gua ngedekat, ternyata hanya trash bag berisikan sampah. Itu aneh tapi nyata. Benar saja, emang benar. Gua ngelewatin pos air panas sebelum malam, dan terus berjalan sampai di pos shelter batu kuku 1 kita break itu pas banget azan maghrib. Selesai azan, kita mulai jalan, dan di pos Rawadenok 2 itu pos 3, gue baru sadar drigen yang kita bawa tinggalan di pos 4. Dan ada rumah di sebelah kiri, di kaca ada yang melihat gue seperti orang berambut panjang ngeliatin gue. Otomatis gue langsung istighfar, langsung berdoa. Panik lah gue di situ pokoknya, karena air yang kita punya hanya di drigen itu. Daripada nanti kita kehausan, dan gue juga nggak mau membuang sampah di gunung, gue berpikir buat ngambil lagi itu ke drigen yang ketinggalan. Sampai bawah lagi di Rawadenok 1, yaitu di pos 2, gue mulai diberisikin oleh suara kuda kerincing. Kuda kerincing itu kuda delman lah. Suara kuda itu tuh kedengar sampai Telaga Warna. Pos Ciberem pos 1, gue break lagi dan ngelihat satu pohon seperti pohon kelapa yang memiliki tunas banyak. Anehnya pohon itu tuh bergerak dari tunas tersebut hanya cuma satu. Aneh kan? Dan bergeraknya tuh dari atas ke bawah kenceng banget, kenceng. Yang lain pada diam, tapi tuh pohon yang satu itu tuh nggak diam. Gue langsung utuskan doa, nyuruh teman gue juga sama buat berdoa kembali, dan dengan bismillah kita mulai berjalan. Seperjalanan ke Telaga Warna, gue tuh ngerasa kayak diikutin terus oleh kuda itu tuh.
dan merasa jauh banget perjalanan ke sana, ke Telaga Warna. Anehnya kayak diperlambat banget. Sebelum di Telaga Warna, gue juga bilang sama teman gue, jangan nyenter ke kanan, senterin udah cukup ke depan aja, ke arah jalan, ke bawah. Soalnya helm gua yang gua pegang sering ngelihat ada yang mantau. Temen gua pun langsung diem pas gua bilangin. Nah, bener aja kan di Telaga Warna temen gua nyenter ke kanan. Dia nggak dengerin omongan gue, dan gue ngeliat ada kaki yang menyelengkat. Kaki temen gue gak jatuh. Yang menyelengkat tuh yang kayak di sandung di rengkas atau apalah, nggak tahu. Kayak yang di permainan bola. Itu temen gue sampai jatuh, kakinya sampai berdarah. Gue diam karena gue shock, gue panik. Gue langsung nyuruh dia buat istighfar dan bismillah, gue lanjutin perjalanan sama temen gue. Gue serasa halu, seakan-akan banyak orang di sana. Jam menunjukkan pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, dan gue merasa diputar berkali-kali di pos bayangan sesudah Telaga Warna. Fix, gue ngerasa sekali itu jauhnya 2 bahkan sampai 3 kali lipat. Di kawasan babi hutan, gue ngelihat 7 ekor babi yang gue tahu babi hutan nggak bisa nengok. Tapi ini beda, besarnya sama kayak sapi. Dan babi itu nengok ke arah gue, ngeliatin gue. Otomatis gue langsung bergegas, langsung mempercepat jalan. Dan gue ngeliat orang di bak sampah. Gue deketin orang itu dan gue pegang pundak orang itu. Dan sialnya kenapa coba? Ternyata gue lagi di bawah sadar. Ternyata pundak yang gue pegang itu bukan orang. Pengen tahu lo itu apa? Batu. Yang gue pegang ternyata itu batu. Menyerupai kayak manusia, kayak orang. Sial, gue untungnya resort udah dekat dan gue langsung lapor. Sudah lapor, gue buang air kecil ke arah base camp. Dan tepat di depan pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, keril yang gue bawa berat sampai gue terjatuh. Ternyata si Agung teman gue nih ngelihat ada yang ngegantung di atas keril gue. Apa coba yang ngegantung di atas keril gue? Dia serentak langsung nyuruh gue buat baca ayat kursi, dan di depan dan dia pun membacanya. Setelah itu kita berjalan menuju base camp, dan sesampainya di sana kita bercerita tentang apa yang kita lihat selama perjalanan tadi. Oh iya, lupa, ketinggalan. Gua ngelihat sosok nenek-nenek berambut panjang dan berjubah putih di Telaga Warna. Di sana kan ada larangan jangan menengok ke telaga setelah lewat azan maghrib. Gua tuh sebenarnya udah tahu gua, cuman gua ingin ngebuktiin benar atau enggaknya, dan ternyata itu nyata.
asli gue lihat. Dan yang tadi yang dimaksud ngegantung di keril itu kuntilanak bro, dengan muka yang sangat rusak, yang bikin dia takut, bikin gue takut. Dan kita harus jadiin pelajaran untuk kita semua agar selalu mentaati peraturan yang menjadi prosedur tempat itu sendiri, dimanapun dan kapanpun, di gunung manapun atau di mana saja. Nah, mungkin itu yang gua bisa ceritain dari pengalaman seorang pendaki Gunung Gede Pangrango yang bernama Riko Wahyudi. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau ada ucapan gue yang salah dan omongan-omongan gue yang salah, karena gue masih belajar buat bikin video kayak gini, buat dimasukin kayak YouTube kayak gini. Gue masih belajar, jadi buat kalian yang nonton mohon dimaklumi kalau gue ngomongnya salah. Gue undurkan diri. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.